Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya lagi Sabtu Sugiarto untuk bonus buku Doa Tak Tertolak buat teman-teman yang sudah pre-order. Berikutnya yang saya pengen bagi adalah ilmu bagaimana punya rumah tanpa riba. Saya mengalami langsung hal ini di beberapa event atau momen dalam kehidupan saya. Memang momen pengen punya rumah tanpa riba itu dulu konsepnya agak sulit ya, termasuk saya sendiri mengalami. Tapi ketika saya sudah tahu ilmunya dan membuktikan beberapa teman kok bisa membuktikan ya, ini bisa dipraktekkan gitu loh. Tapi saya sendiri memang harus mengakui dulu sempat beli rumah KPR. Tapi dari 15 tahun yang sudah dijanjikan, alhamdulillah saya bisa menyelesaikan dalam waktu 3,5 tahun. Dan saya kapok mau lagi buka akad-akad riba baru. Saya justru belajar dari orang-orang yang mereka kok bisa punya rumah ya tanpa harus terlibat di KPR. Apa yang dilakukan? Yang pertama kisah dari saudara saya punya saudara tinggal di kota Salatiga di Beringin sana, arah Semarang, Kabupaten Semarang ya. Itu yang suami istri berjualan rujak di pinggir jalan dan mereka setiap hari itu seneng nabung. Modal hanya 300-400 ribu untuk ulahkan buah. Penjualan satu hari bisa 1,2 sampai 900 sampai 1,2 juta. Mereka hanya berjualan pakai gerobak di pinggir jalan. Yang dilakukan oleh mereka adalah ketika ditawari utang bank itu nggak mau, padahal dia jualan dekat dengan kantor bank tersebut. Ditawarin utang apapun dia nggak mau. Caranya bahkan tradisional banget. Setiap dapat uang 1 juta dimasukin ke kaleng biskuit, disimpan di tempat yang rahasia yang mereka tahu. Tapi bener loh, tahun pertama mereka bisa bangun fondasi. Kebetulan tanahnya memang dapat tanah dari orang tuanya, tidak di kota, di pinggir, di pedalaman, tapi ada jalan raya di sana. Tahun pertama itu bisa membangun fondasinya. Tahun kedua mereka membangun dindingnya. Tahun ketiga itu mereka sudah membangun atapnya. Jadi tahun keempat mereka finishing semuanya. Tahun kelima itu mereka sudah bisa menempati dengan layak. Sebenarnya sejak tahun ketiga itu mereka sudah menempati gitu loh. Nah, tahun kelima itu sudah sangat-sangat layak disebut rumah. Saya melihat tentang bagaimana orang tua kita di zaman dulu, ketika mereka pengen punya rumah, yang dilakukan adalah nabung, menunda semua kesenangan. Target saya 5 tahun pengen punya rumah, maka dalam 5 tahun tersebut mereka berusaha keras supaya bisa menghasilkan uang dengan cara yang halal dan digunakan untuk membangun rumah gitu. Kalau kita nggak ada sabar modelnya, ada rumah mewah langsung beli, ada rumah seperti ini padahal KPR semua, dan terjerat 15-20 tahun dalam ikatan riba yang sangat menyesakan. Telat bayar 1 hari sudah kena denda, terus nanti kena penalti, semacam-macam lah kalau kita pelunasan, dan itu ternyata nggak enak banget. Saya sudah melalui itu, makanya tidak menyarankan untuk KPR, mendingan nabung dan untuk membeli dengan cara tradisional, membangun dengan cara tradisional. Orang berpikir, Mas, tanah akan naik tiap tahun, rumah harganya tiap tahun naik. Ada benarnya, tapi banyak loh rumah-rumah yang tetap harganya stagnan. Di lokasi tertentu misalnya, asal kita pintar pilih rumah-rumah second atau rumah-rumah yang harus baru di komplek perumahan, tapi rumah tersebut sudah pernah dihuni, searching, berburu sampai berdoa sama Allah, ya Allah, saya sudah nabung 5 tahun nih, sudah kumpul uang misalnya 250 juta. Tunjukkan saya ya Allah rumah yang memang layak saya miliki, layak untuk menjadi tempat tinggal kami, syukur-syukur dekat masjid, masyarakatnya welcome. Tidak harus rumah yang besar, tapi rumah itu nyaman, damai untuk kami tempat. Minta sama Allah langsung, pasti nanti Allah tunjukkan. Baca iklan atau dapat info dari teman, dari tetangga, dari sana enak loh, dan harganya ternyata 250 juta masih dapat. Itu luar biasa. Ya, jadi tidak harus yakin bahwa kalau nggak KPR nggak boleh punya rumah. Wah, ini harus nyicil apartemen nih, alah itu semua hedonis semua. Kalau memang punya duit mampu sih monggo saja, tapi kalau hanya dengan akad-akad riba, hati-hati. Kalau nanti Allah bakal mengambil dengan cara yang maksa, gak enak banget. Ya, itu yang dilakukan adalah untuk nabung. Banyak juga yang memang orang berpikir min haitsu la yahtasib itu benar-benar terjadi, mendapatkan rezeki dari pintu yang tidak terduga-duga. Apa itu? Dari banyak jalan. Tapi ini kasus tertentu ya. Ada salah satu santri dari kawan saya Gus Miftah yang punya pesantren. Dia bercerita ada santri yang sering datang ke sana belajar konsultasi. Satu ketika dia memang sudah ta'aruf dengan seorang wanita. Dari dulu anak ini rajin. Dan dia bilang kayak gini, Gus, saya punya uang 20 juta nih, pengen nikah tapi sekaligus pengen beli rumah. Caranya piye ya nggak cukup. Secara logika manusia 20 juta itu tidak akan cukup untuk menikah dan untuk membeli rumah. Sama
sama Gus Miftah itu ditantang, woi sedekahin aja semuanya. Lihat karena Allah bahwa engkau bersedekah ini ingin memberikan sesuatu ke orang lain bermanfaat agar Allah memberikan ganti yang jauh lebih baik sesuai dengan hajatmu. Karena kan jelas kalau di Al-Quran dijelaskan kalau kita bersedekah satu dibalas 100 kali, dibalas sampai 700 kali, itu gampang bagi Allah. Dan anak tersebut mensedekahkan uang tersebut setelah berpikir selama seminggu lebih. Berat memang, tapi ya udah pasrah sama Allah dan niatnya adalah pengen menikah dan bisa punya rumah. Dan benar loh, ketika ta'aruf itu diperkenalkan dengan seorang wanita yang ternyata langsung menerima mereka dan sepakat untuk menikah. Yang bikin kaget ketika diantar oleh Gus Miftah datang ke salah satu kota di Jawa Timur, ternyata anak tunggal, bapaknya kaya raya dan bapaknya setuju. Ketika diceritakan bahwa anak ini senang sedekah, mereka dinikahkan dan bapaknya memberikan hadiah rumah dan mobil. Luar biasa ya, niatnya dengan modal 20 juta, tapi karena percaya sama Allah, akhirnya dapat istri, dapat rumah, dapat mobil. Tapi luruskan niat bahwa segala sesuatu dilakukan karena Allah, asal Allah ridho, gampang bagi Allah memberikan apapun. Min haitsu la yahtasib tadi, dari pintu yang tidak terduga-duga. Ya, tetap berbaik sangka, kok hasil saya beda ya dengan orang lain, saya sudah sedekah kok beda dengan orang lain. Berbaik sangka pada Allah, gitu loh, karena Allah yang Maha tahu setiap kebutuhan kita. Allah yang Maha tahu setiap apa yang kita inginkan. Jadi jaga ibadah kita. Dan Masya Allah, soal rumah ini kan di dunia memang hanya sementara ya. Nasihat dari Agim, nasihat dari Ustadz Khalid Basalamah itu bagus. Ya di dunia ngontrak juga nggak apa-apa, sementara aja, nggak lama. Di dunia kita hidup berapa sih, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, itu untuk orang normal gitu ya. Sampai tua dia, habis itu meninggal. Rumah abadi kita nanti di akhirat, di surga. Jadi pun kalau selama sepanjang umur pun ngontrak, itu enggak masalah. Sambil berdoa sama Allah, yang pemilik kontrakan juga baik hati, harganya tidak dinaikin, itu banyak terjadi kayak gitu. Sambil terus berdoa, jika memang Allah ridho, akan punya rumah sendiri sampai nanti meninggal pun rumah tersebut bisa diwariskan untuk anak-anak kita. Demikian, tetap berbaik sangka pada Allah. Semoga teman-teman makin yakin bahwa selama kita usaha, banyak jalan yang bisa Allah berikan untuk kemudahan-kemudahan yang kita perjuangkan. Salam tembus langit, sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.